selamanya, akan ada seterusnya, akan abadi keberadaan saya meskipun saya ini fana. Nah, fana dalam makna berubah-ubah, berproses, bersilih berganti, kadang maju kadang mundur gitu ya, meskipun totalitas hidup saya ini maju. Meskipun nanti juga ada tinjauan bahwa hidup saya itu kalau dilihat sepintas itu ada gerakan maju, baik waktunya, baik mutunya itu maju. Tetapi pada saat kita lihat kesemestaannya secara menyeluruh, itu ternyata circle. Nah, circle itu berputar. Kita tidak membahas antara linear dengan circle. Nah, semakin saya belajar, semakin saya mendapatkan informasi-informasi baru, semakin saya mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, semakin saya merevisi ilmu-ilmu sebelumnya dengan ilmu kemudian, semakin saya semakin tidak mudah untuk mendefinisikan hari akhir. Kenapa? Karena setiap yang ada itu tidak pernah berakhir. Jadi tidak mengenal hari akhir. Kalau SEA Games itu jelas dibatasi dari ini ke itu. Tapi kalau akhir terkait itu dengan kehidupan, dengan keberadaan saya. Saya ini akan selalu ada dan selalu hidup sampai kapanpun. Saya tidak pernah berakhir. Saya tidak mengenal akhir. Saya dicipta oleh Tuhan ada, dan saya akan selalu diberi keberadaan itu. Tuhan tidak pernah meniadakan saya, meskipun saya selalu berubah. Itu kemarin kita bahas kan, definisi yang sepanjang saya tahu, definisi fana itu apa, definisi bakok itu apa yang disebut baka dan apa disebut fana. Dulu saya memahami bahwa semua yang fana akan musnah. Jadi dari ada menjadi tiada, tapi tidak. Yang saya pahami sekarang, setiap yang ada, dia akan selalu ada. Ya, Allah itu maha mencipta, tidak maha meniadakan. Allah maha mengadakan, tapi tidak maha meniadakan. Setiap yang sudah diberi ada, maka dia diberi sarana untuk berproses, dan dalam proses itu dia selalu ada. Diharapkan semakin menyempurna dengan segala sarananya. Nah, pada saat saya memahami itu, maka pemahaman saya tentang hari akhir berubah. Apakah alam akhirat itu ada akhirnya? Tidak, sepanjang yang saya tahu. Nah, akan ada alam kemudian, akan ada alam kemudiannya lagi, akan ada alam kemudiannya lagi. Saya pernah hidup di alam rahim, sekarang hidup di dunia. Nanti saya akan mati dari alam dunia dan hidup di alam lain. Dan saya akan terus hidup. Mati hanya sebagai mutasi dari alam satu ke alam lain, dari kondisi satu ke kondisi lain. Saya pernah hidup di alam rahim, kemudian mati dari alam rahim, dilahirkan ke alam dunia. Mati dari alam rahim, hidup di alam dunia. Di alam dunia, saya akan mati dari alam dunia, saya akan lahir di alam berikutnya. Dan saya tidak pernah mati. Kalau mati itu disebut dengan tidak ada, tidak. Mati itu hanya sebuah mutasi dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain, atau tadi disebut dengan reinkarnasi tadi. Ada lagi yang menyebut tidak pakai re, tapi inkarnasi saja. Ya, macam-macam. Tetapi setelah kemudian saya memahami bahwa saya ini akan ada seterusnya, dan saya ini akan hidup seterusnya. Hidup saya mendatang adalah akibat hidup saya sekarang. Hidup saya besok adalah akibat dari hidup saya sekarang. Jadi jangan pertaruhkan kehidupan mendatang dengan kehidupan kita yang acak-acakan.
akibatnya kita sendiri kok yang akan menerima. Ya, kalau tidak besok ya bulan depan, kalau tidak bulan depan ya tahun depan. Sebab-sebab yang kita buat sekarang itu kita akan unduh sendiri akibatnya mungkin 10-20 tahun lagi, atau mungkin setelah saya mati dan hidup lagi. Terus yang disebut hari akhir apa? Saya lebih senang kemudian, karena mungkin saya lebih mudah memahami dengan sebutan hari kemudian. Nah, kalau hari kemudian itu apa? Ya tidak pernah berakhir. Hari kemudian. Besok itu kemudian dari sekarang. Ya. Alam dunia itu kemudian dari alam rahim. Alam barzah itu kemudian dari alam dunia. Alam akhirat itu kemudian dari alam dunia. Setelah alam akhirat apa? Alam akhirat itu bukan terminal. Itu merupakan fase dan tidak pernah berakhir. Ya, itu yang saya pahami. Sehingga saya lebih senang, saya lebih mudah memahami, saya lebih sreg, bukan berarti membuang. Saya lebih senang menggunakan kata hari kemudian. Ya, saya lebih ya karena saya pernah punya pemahaman yang saya terjebak dengan istilah hari akhir. Bukan berarti istilah itu tidak baik, bukan. Ini hanya khusus agar saya tidak terjebak lagi dengan ilmu saya yang dulu. Ya, karena begitu ada hari akhir, berarti kan berakhir deh. Berarti keberadaan saya berakhir, menjadi tidak ada. Kemudian kehidupan saya juga berakhir, saya tidak hidup lagi. Lalu apa? Nah, itu nanti kaitannya pada saat saya belajar tentang tauhid, bahwa Allah itu maha memberi, bukan maha meminta. Allah itu maha memberi ada, bukan maha meminta ada. Allah itu maha mengadakan, bukan maha meniadakan. Setiap yang ada, dia akan dijaga keberadaannya, meskipun dia itu fana, meskipun dia berubah-berubah. Ya, tadinya kayu, kemudian pada saat dia terkena sebab lain, misalnya api, maka dia menjadi abu. Substansi dari kayu itu tidak menjadi tiada, dia hanya berubah saja kepada bentuk yang lain. Saya itu berubahnya setiap hari berubah. Kulit saya, rambut saya, itu setiap detik berubah. Pada saat kita belajar tentang ilmu biologi dan ilmu fisiologi, setiap detik itu kulit kita, sel kita ada yang mati, kemudian dihidupkan lagi sel yang lain, dan begitu seterusnya. Dulu saya kecil, kecilnya sudah tidak ada, tapi sudah sekarang jadi gede. Jadi sayanya tetap ada, meskipun berubah, tapi ada. Kuku saya, ya, sudah berapa meter kuku yang saya potong, dan seterusnya. Apakah kuku saya tadi kemudian menjadi hilang? Tidak. Mungkin dia berubah menjadi hal-hal yang lain, berubah jadi tanah, dia berubah jadi sepanjang yang saya tahu bahwa Allah itu maha mengadakan, tidak maha meniadakan. Setiap sesuatu yang diciptakan ada, Allah memberikan rahmat dan penjagaan bahwa dia tetap ada. Jadi hati-hati, karena kita akan tetap ada dan selalu ada. Kita akan hidup dan tetap hidup selamanya. Hati-hati dengan hidup kita sekarang, karena hidup kita besok adalah akibat dari hidup kita sekarang. Kalau kita sekarang sembarang, rasakan besok. Itu ulah kita sendiri. Ya. Apakah hari akhir? Saya lebih senang dengan kalimat hari kemudian. Apa hari kemudian? Dikaitkan dengan konteksnya. Tapi hari kemudian itu tidak pernah berakhir. Hari kemudian adalah kelanjutan dari yang sekarang. Nah, bisa itu dalam konteks kehidupan, bisa itu dalam konteks alam, bisa itu dalam konteks hari, bisa dalam konteks tahun, bisa dalam konteks abad, yaitu hari kemudian. Nah, hati-hati dengan hari kemudian. Nah,
hari kemudian, di sanalah akibat dari apa yang kita lakukan dari hari sekarang. Alam kemudian, di sana kita akan mendapatkan akibat dari alam kita sekarang. Tahun kemudian akan kita dapati akumulasi-akumulasi karena sebab tahun ini. Kalau pertanyaannya, apakah hari akhirat itu? Saya akan menjawabnya dengan hari akhirat adalah hari kemudian. Hari yang lebih akhir dibandingkan hari ini. Tahun yang lebih akhir dibandingkan tahun ini. Abad yang lebih akhir dibandingkan abad ini. Alam yang lebih akhir dibandingkan alam ini. Dunia yang lebih akhir dari alam ini, dan seterusnya. Itu kira-kira. Istirahat. Silakan istirahat dulu Siwo. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Monggo Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, itu di sesi kedua. Dan nanti saya coba akan terima satu penelpon dan mungkin beberapa SMS yang akan saya pilihkan ya. Baik, sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, itu di sesi kedua, kita dengar dulu komersial break yang berikut ini. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Satu lagi sajian untuk Anda yang hobi masak dan suka tantangan. 105.8 Light FM, the best slow hit station, and Chatterbox presents Cooking with Light. Ekspresikan hobi masak Anda di sini. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke Studio Light FM, Jalan MH Tamrin, Kafling 59, Gedung Wisma Nusantara, lantai 25, Jakarta. Atau hubungi 021-398-35900, 021-398-35900. Uang pendaftaran sebesar Rp150.000, sudah termasuk gift dan undian door prize. Anda juga akan menyaksikan demo masak dan dapat tantangan memasak menu-menu istimewa chef handal dari Singapura, Chef George Lee, dan special performance by Vienna Fridiana. Cooking with Light, Minggu 27 November 2011 jam 2 sampai jam 5 sore di Chatterbox Plaza Senayan, lantai 5, Jakarta. Jangan ngaku jago masak kalau belum ikutan Cooking with Light. Cooking with Light, brought to you by Chatterbox, Everybody's Choice, dan 105.8 Light FM, the best slow hit station. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. This is Light FM. 105.8 Light FM. Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best toy station. Well, Light Dance, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi yang kedua atau yang terakhir kali ini ya. Dan iya, sudah tersambungkan kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Siwo, Yuk.
kita coba terima telepon ya Siwo ya, 1 penelpon dan 2 SMS ya. Baik, silakan 0213983905 kembali saya buka Let Audience. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih Pak? Dengan Saiful Bakbulus. Mas Saiful, silakan. Assalamualaikum Mas Siwo. Waalaikumsalam. Saya ingin nanyakan bagaimana menurut Mas Siwo dasar-dasar pemikiran sehingga bermain pada satu kata-kata dikaitkan dengan perspektif tauhid. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas Saiful. Halo. Silakan diulang Mas Saiful. Bagaimana menurut Mas Siwo, pandangan Mas Siwo terhadap dasar-dasar pemikiran sehingga banyak bermain kata-kata, tidak kita saja, siapapun, sehingga menjadikan sesuatu menjadi yang universal atau bisa diterima atau tidak, lalu dikaitkan dengan perspektif tauhid, begitu. Bisa kasih contoh? Bisa kasih contohnya bahwasanya ada satu pemahaman ayat misalkan, Innallaha yahdi man yasha wa la yahdi man yasha. Allah berkehendak misalkan kepada keburukan, lalu Allah berkehendak pada kebaikan. Lalu kehendak itulah yang menjadi sesuatu atas pemikiran-pemikiran yang kita buat atau siapapun, sehingga itu menjadi pemikiran kita gitu, atau ini diterima atau tidak, itu aja. Sebentar Mas Saiful, Siwo bisa dicerna ya? Belum konkret ya. Oke, silakan diulangi Mas Apa Saiful. yang saya pahami? Mungkin bisa ditambah lagi penjelasannya, Mas. Atau pada satu contoh lagi kayak seperti tadi, misalkan hari akhir. Ada yang bertanya hari akhir, lalu dasar pemikiran lagi kita pada satu pembentuk kalimat lebih yang disukai, lebih pas, yaitu hari kemudian. Nah, itu kan satu dasar pemikiran, ya kan? Ini dikaitkan dengan perspektif tauhid, apapun bagaimana tuh caranya. Apakah itu menjadi sesuatu yang menjadi kontradiksi atau tidak? Apa yang ada diyakini masing-masing, keyakinan kita masing-masing lah, tidak mewakili satu agama apapun. Gimana sih, bisa ditangkap? Ya semampunya deh. Meskipun masih sulit saya meraba secara konkret gitu. Oke, mungkin cukup ya Siwo ya? Siwo? Halo. Mungkin cukup ya Siwo ya? Ya kalau mau Mas Saiful menambahi lebih jelas lagi boleh. Yang dasar pemikiran ini apa ya? Dasar pemikiran itu bahwa kita ini kan sudah ada satu pakemnya. Pakem dasar pemikiran. Bukan pakem lah. Satu dasar hukumnya ayat ini misalkan. Tapi ada satu dasar pemikiran yang kita buat atau kita implementasikan ke dalam lisan atau ke dalam pemikiran kita, bahwa menurut pemahaman saya seperti ini loh gitu. Tapi itu bisa diterima karena itu masing-masing pemahaman kita, tidak menyinggung siapapun, karena itu adalah dalam satu proses, bukan proses hasil, tapi bagaimana kita menanggapi atas pemahaman kita sendiri. Soal diterima atau tidak itu kan kembali lagi pada yang menerimanya. Konsekuensi logisnya pun juga akan berakibat gitu aja Mas Siwo. Oke, baik. Saya kira cukup ya Siwo ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, dari SMS Siwo ada, karena waktu terbatas sekali, dari SMS saya coba bacakan. Ini yang pertama dari Arif di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apa pengertian nafsu dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik? Oke. Siwo. Ya. Kemudian yang kedua dari Aini di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam.
Siwo, bagaimana saya harus bersikap sebaiknya menanggapi bos di kantor yang tidak amanah? Cukup saya kira, Siwo, ya? Ya, silakan, Siwo. Tidak amanah ya. Betul. Ya, kita mulai. Kalau kita mulai kan nanti ada kita akhiri ya. Jadi konteks acara kita kan ada awalnya, ada akhirnya. Tadi masih terkait dengan hari akhir. Sangat tergantung kepada konteksnya. Mas Saiful di Lebak Bulus, saya mencoba-coba untuk menangkap apa kira-kira yang dimaksud oleh Mas Saiful ini. Tentu sebatas yang bisa saya tangkap, dan belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan Mas Saiful. Dasar pemikiran, ini yang saya garis bawahi. Apa sih yang dimaksud Mas Saiful dengan dasar pemikiran itu? Karena tadi saya minta contoh dan diberi contoh 2. Yang satu ayat sayangnya, itu yang saya nggak berani. Kemudian ada satu hal yang di situ menjadi spesifik karena dikasih batasannya dalam perspektif tauhid. Wah, jadi ini tidak boleh dengan perspektif yang macam-macam. Perspektifnya tauhid saja, gitu. Saya akan langsung aja ke bentuk contoh yang kedua, yaitu terkait dengan apa yang tadi kita bahas tentang pertanyaan apakah hari akhir itu. Begini, kenapa ilmu saya tentang hari akhir ini, antara ilmu saya yang dulu dan ilmu saya yang kemudian, belum akhir ya, masih kemudian. Jadi sementara ini itu berubah. Ya, dulu saya memahami bahwa hidup saya ini akan berakhir sehingga saya menjadi tidak ada, dan hidup saya menjadi berakhir ya dengan istilah ada alam akhirat itu. Kenapa kemudian pemahaman saya berubah begini? Nah, saya akan mencontohkan yang mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh Mas Saiful, yaitu saya punya dasar pemikiran. Dulu saya belum punya itu, setelah berproses kemudian saya punya dasar pemikiran dalam pengkajian tauhid. Nah, kebetulan pertanyaannya menurut perspektif tauhid. Jadi menurut perspektif tauhid yang saya pahami bahwa setiap yang diciptakan Allah ada, itu akan dijaga keberadaannya oleh Allah yang Maha mengadakan itu. Nah, dulu saya tidak punya perspektif ini, sehingga ini saya pakai dasar pemikiran saya bahwa hari akhir itu bukan berarti, misalnya begini, minggu ini diakhiri oleh apa? Diakhiri oleh besok hari Sabtu. Tahun ini diakhiri oleh apa? Diakhiri di tanggal 31 Desember besok. Ya, itu akhir tahun, ya. Itu akhir minggu, ya. Tapi bukan berarti berakhir. Gitu. Maka tadi saya sebutkan bahwa kaitan dengan hari akhir itu sangat tergantung kepada konteksnya apa. Nah, kalau konteksnya kehidupan, kalau konteksnya dengan saya, keberadaan saya dan kehidupan saya, nah, hari akhir itu kita pahami masing-masing periode ada akhirnya, tapi hidup saya tidak berakhir, keberadaan saya tidak berakhir, step periodenya saja yang berakhir. Di alam rahim ada akhirnya kehidupan saya di sana. Di alam dunia ini ada akhirnya kehidupan saya. Tapi bukan berarti kehidupan saya berakhir. Ya, konteks kehidupan di rahim itu ada akhirnya. Konteks kehidupan di dunia itu ada akhirnya. Bahwa ada akhir tahun, ya, bukan berarti tahun menjadi tidak ada. Karena itu hanya batasan dari periode atau step-step tertentunya.
Akhir dari hari ini, kalau menurut penanggalan Masehi, kan berakhir nanti jam 12, jam 00. Tapi bukan berarti harinya berakhir. Fase periode hari ini berakhir, ya. Bukan berarti harinya berakhir. Pada saat membahas tentang ada, dan Allah itu maha mengadakan, Allah maha mencipta, itu Allah maha mengadakan. Nah, saya menemukan sebuah rumusan, sebuah formula yang saya jadikan sebagai dasar pemikiran terhadap pemahaman saya terkait dengan hari akhir itu. Sehingga agar saya tidak lagi mudah terjebak seperti kemarin dengan adanya hari akhirat, sehingga saya punya pemahaman bahwa saya akan menjadi tidak ada, saya akan habis, hidup saya berakhir, keberadaan saya berakhir gitu. Karena saya mempunyai dasar pemikiran yang baru bahwa setiap yang ada itu akan ada selamanya, meskipun fana itu berubah. Kalau adanya Tuhan, itu adanya bako, sempurna, tetap, konsisten, tidak berubah, tidak ada proses. Bako. Dasar pemikiran baru saya ini merubah perspektif pemahaman saya terhadap hari akhir. Saya kemudian lebih enak gitu ya. Bukan berarti membuang istilah hari akhir, tidak. Karena itu tetap saja berfungsi sesuai konteksnya. Saya lebih mudah memahami dengan hari kemudian. Nah, jadi pemahaman saya tadi berubah karena saya punya dasar berpikir yang baru, yang sebelumnya saya tidak punya. Dasar pemikirannya apa? Yaitu bahwa Allah maha mencipta dan memelihara ciptaannya. Allah maha mengadakan dan memelihara keberadaan itu. Allah maha mengadakan dan tidak maha meniadakan. Allah maha memberi dan tidak maha meminta. Itulah kemudian yang saya jadikan dasar pemikiran bagaimana pemahaman saya terhadap hari akhir itu berubah. Berubah pemahamannya saja kok, istilahnya tidak berubah, pemahamannya yang berubah. Gitulah. Nah, apakah dasar pemikiran yang dimaksudkan oleh Mas Saiful itu seperti itu? Saya mencoba menggali dan menyamakan maksud dengan Mas Saiful. Jadi, bagaimana? Tadi ada istilah dengan banyak bermain kata. Begini Mas Saiful, kata itu kan berfungsi sebagai simbol-simbol untuk menyampaikan makna, menyampaikan maksud. Ya. Menggunakan kata ini, menggunakan kata itu, mana kata yang lebih baik yang kita pilih agar maksud saya itu sampai, agar apa yang saya maksud itu sampai. Itulah fungsinya kata. Ya. Nah, dalam istilah bermain kata itu ada konotasi positif, ada konotasi negatif. Bermain kata-kata itu bisa saja, misalnya nanti ada istilah yang disebut tauriah, ada disebut takiyah gitu ya. Kemudian ada satu lagi disebut dengan kitman. Jadi tauriah, kitman maupun takiyah itu di sana terkait dengan permainan kata-kata. Permainan kata-kata. Kita punya istilah yang di sana ada kaitannya dengan main kata-kata, yaitu diplomasi. Diplomasi. Kalau dalam dunia hukum bukan sekedar main kata-kata, tapi main dasar-dasar hukum, main pasal-pasal dan main ayat-ayat. Bukan hanya main kata-kata. Nah,
Itu semua bisa ke arah ke baik, bisa ke arah ke buruk, tergantung siapa yang memainkannya. Penggunaan permainan kata itu bisa menjadi buruk pada saat tujuan pemainnya buruk. Permainan kata-kata itu akan menjadi baik kalau sang pemain kata-kata itu tujuannya baik. Ya, samalah dengan diplomasi itu ya. Diplomasi itu orang yang ahli diplomasi, ahli bermain kata-kata itu menjadi berbahaya kalau tujuannya buruk. Nah, maka nanti di dalam fikih yang saya pelajari, tauriyah itu boleh, tetapi persyaratannya sangat ketat. Kitman itu boleh, tapi di sana ada aturan mainnya yang rigid gitu lah, teliti. Sehingga kalau aturan main di dalam tauriyah atau diplomasi, aturan main di dalam kitman, aturan main dalam takiyah itu dilanggar, nah itu bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk. Samalah dalam bermain kata-kata. Kalau bermain kata-kata itu dalam rangka baik, untuk menjelaskan sesuatu agar maksudnya bisa ditangkap dan seterusnya, itu baik. Tapi main kata-kata yang itu menjebak, membelokkan sesuatu dari dari proporsi yang tidak sebenarnya, itu menjadi buruk. Tetapi ingat bahwa fungsi dari kata-kata itu adalah simbol komunikasi kita, simbol bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dalam berkomunikasi. Itulah fungsinya kata-kata dan fungsinya kalimat. Seperti itulah kira-kira. Nah, ya kemudian kita bisa mempunyai penilaian yang berbeda-beda ya. Tapi enggak deh, semua berhak kok menilai. Misalnya kalau saya selalu mendefinisikan kata, selalu mendefinisikan istilah, itu kira-kira dalam rangka apa, itu masing-masing bisa mempunyai kemerdekaan menilai. Dinilai baik boleh, dinilai kurang baik boleh, tidak apa-apa, karena itu kewajiban Anda. Kewajiban saya tentu, seandainya saya harus bermain kata-kata, ya itu kan menjadi tanggung jawab saya. Kalau tujuan saya buruk, kembalinya ke saya. Kalau tujuan saya baik, kembalinya juga ke saya. Kira-kira begitulah. Tetapi di dalam sharing ini, yang namanya sharing, tidak mungkin kita lepas dari kata-kata kan? Bagaimana saya menyampaikan maksud? Bagaimana Mas Saiful menyampaikan maksud kalau tidak dengan kata-kata? Disitulah pentingnya kata-kata, dan bagaimana semakin kita piawai memilih kata-kata, semakin efektif kita menyampaikan maksud. Tadi ini maksud dari kata-kata Mas Saiful itu apa ya? Nah, semakin efektif memilih kata, semakin universal makna dari kata itu, semakin kita mudah memahami apa maksud dari yang berkata. Kurang lebih begitu deh. Jadi kalau kemudian ya kira-kira hanya itu yang bisa saya tanggapkan ke Mas Saiful. Dasar pemikiran, kemudian tadi menurut perspektif tauhid. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau tentang ayat, jangan diangkat itu. Monggo masuk saja ke wilayahnya. Kalau mau memahami ayat, masuk ke kitab-kitab tafsir, atau kita belajar ke orang yang memang dia ahli tafsir. Terus Mas Arif di Bekasi, apakah nafsu itu, bagaimana cara menggunakannya? Nafsu itu sesuatu yang mengendalikan diri kita. Nafsu itu adalah sesuatu yang spiritual. Nafsu itu sesuatu yang ada dalam dada kita. Dada ini hanya istilah nisbi.
sesuatu yang ada dalam batin, diri yang batin kita. Nafsu itu adalah sesuatu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nafsu itu sesuatu yang selalu punya keinginan-keinginan. Ya. Nafsu adalah salah satu unsur rohani kita di samping nurani. Ya. Kita punya jasmani, punya rohani. Nah, rohani itu ada dua unsur besar, yaitu nafsu dan nurani. Jadi nafsu itu adalah masalah batiniah kita, masalah spiritual, masalah rohani. Ciri-cirinya apa nafsu itu? Sepanjang yang saya ketahui, ciri-cirinya nafsu, dia selalu menginginkan sesuatu untuk meraih apa yang dia kehendaki. Nafsu itu selalu ingin senang. Nafsu itu selalu ingin menang. Nah, begitulah nafsu. Nah, nanti berbeda dengan nurani. Nurani itu selalu ingin benar, selalu ingin bijak, selalu ingin adil, selalu ingin solider, selalu ingin bersatu, selalu ingin rukun, selalu ingin damai. Beda dengan nafsu. Nafsu lebih kepada bagaimana agar saya senang, bagaimana agar saya menang. Ya, sehingga kadang-kadang melanggar aturan kebenaran, aturan kebijakan, aturan keadilan, tata nilai, dan sebagainya. Indikasi yang lain, nafsu sesuatu yang dia selalu mengajak kepada diri kita. Bukan kita memberikan kepada orang lain, tapi nafsu selalu mengatakan bagaimana orang lain itu memberi ke saya. Bagaimana orang lain itu memperhatikan saya, bukan saya memperhatikan orang lain. Bagaimana orang lain itu membagi deh ke saya. Nafsu begitu suaranya. Selalu yang menjadi sentral dari seluruh kehidupan yang ada ini adalah saya. Bagaimana agar saya senang. Kalau ada orang lain memberi saya senang. Nah, beda dengan nurani. Nurani akan lebih senang pada saat dia memberi kepada orang lain. Beda, orientasinya berbeda. Kalau nafsu orientasinya ke diri. Kalau nurani orientasinya ke Tuhan. Kalau nafsu orientasinya ke senang. Kalau nurani orientasinya ke benar. Nafsu inginnya sesuatu yang instan, yang mudah, santai, mudah, kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu maunya nafsu seperti itu. Maunya nurani itu dia hasil itu tidak penting. Karena hasil itu hanya akibat dari ikhtiar kita, dari perjuangan kita, dari proses kita. Saya berdagang dengan benar, itu lebih penting ketimbang hasilnya. Laba misalnya. Bagi nurani, laba itu hanya akibat. Tapi bagi nafsu, laba itu adalah orientasi. Sehingga kadang-kadang bagaimana kita berbisnis, caranya bisa sembarang, bisa menipu, bisa manipulasi, yang penting hasilnya dapat. Dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah nafsu itu, nafsu adalah salah satu sarana dari Tuhan yang ada merupakan bagian unsur rohani kita, yang dia disaranakan kepada kita untuk menyempurnakan kita. Itu sesuatu alat yang sangat canggih, tetapi kalau kita salah memakainya, maka dia akan membahayakan diri kita sendiri, akan menghancurkan diri kita sendiri. Sama lah, kita diberi pikiran itu sarana untuk menyempurnakan kita. Kalau kita salah pakai, kita sendirilah yang kacau. Sama lah dengan mata, sama dengan lisan, sama dengan lidah, sama dengan yang lain-lain. Semuanya itu sarana dari Tuhan untuk menyempurnakan keberadaan kita. Tapi kalau kita salah pakai, maka itu merugikan diri kita sendiri. Nafsu
adalah salah satu rahmat dari Tuhan. Jadi nafsu itu baik. Dia akan menjadi buruk kalau kita salah pakai. Sebagaimana mata itu baik, tapi kalau dia menjadi buruk kalau kita salah pakai. Bagaimana cara menggunakannya? Ya kita sudah menggunakan kan setiap hari secara alami. Kalau bagaimana memanagenya, nah disitulah butuh adanya manajemen, butuh adanya pengetahuan dan pengelolaan. Nah, sarana yang tercanggih menurut saya itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan berfungsi sebagai penguasa nafsu kita. Kalau kita mau dikuasai oleh Tuhan, maka nafsu kita akan tertata dengan baik. Wah, Tuhan kejauhan, yaudahlah. Rasul, guru spiritual, guru spiritual yang mengasuh nafsu, membantu mengasuh, memanage nafsu kita. Nggak punya guru spiritual, tauhid. Nah, ilmu tauhid itu luar biasa fungsinya dalam rangka manage nafsu kita. Gitu deh. Kayaknya selain itu sulit ya. Tidak pakai faktor Tuhan, tidak pakai faktor guru spiritual, tidak pakai faktor ilmu tauhid, mengatur nafsu sulit. Ya, karena nafsu itu menempel pada diri kita dan dia lebih mudah terekspos ketimbang nurani. Nurani lebih sulit mengeksposnya. Sementara nafsu sejak kecil dia memang sudah terekspos secara alami. Kemudian Mbak Aini Jakarta, bagaimana bersikap terhadap bos yang tidak amanah? Nah, bersikap terhadap bos yang tidak amanah, ya jangan diberi amanah. Ya, tapi posisi saya kan bawahan, jadi tidak dalam posisi memberi amanah. Ya, kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap hal-hal penting yang terkait dengannya. Ya, tapi kan dia bos, ya pasti penting dong, wong dia ini yang mengomando saya di dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya. Ini kan masalah bisnis ya. Terus bagaimana saya bersikap begini deh? Karena kita tidak bisa mengontrol dia, yang terpenting kita mengontrol diri kita. Kalau dia bersikap amanah, kita harus tetap amanah. Kalau dia itu mengecewakan kita, kita tidak boleh mengecewakan dia. Ya, di situ perlu kontrol terhadap nafsu kita. Kan kita tidak bertanggung jawab terhadap dia toh. Bos itu berbuat apapun, dia sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Akibatnya minggu depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, atau kehidupan setelah alam ini, dia sendiri kan yang mempertanggungjawabkannya. Nah, atau begini, lebih asik lagi, ini saya diberi kesempatan sebuah situasi dan kondisi bagaimana saya belajar hidup di hadapan orang yang kebetulan jadi bos saya dan tidak amanah. Bagaimana saya belajar? Nah, karena nyari kampus yang seperti itu langka. Itu di kampus UGM, UI, ITB tidak ada kampus seperti itu. Jadi kan ini sebuah kampus, kemudian kita belajar di situ jadi mahasiswa yang baik. Ya, maksud saya bahwa kita sedang dididik oleh Tuhan melalui situasi dan kondisi seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa kita sedang dididik oleh Allah dalam kondisi yang seperti itu, maka pertama saya harus sadar bahwa saya sedang dididik oleh Allah dalam kondisi ini. Kemudian yang kedua, saya harus menjadi murid yang baik. Saya tidak boleh melanggar aturan, saya tidak boleh bolos, saya tidak boleh cengeng, saya tidak boleh gelisah, mangkel. Saya sedang belajar kok. Begitu saya resah, gelisah, mangkel, ya saya tidak akan bisa nggarap soal. Soalnya apa? Soalnya ya situasi dan kondisi ini. Kalau kita benar-benar sadar saya sedang dididik oleh Allah yang Maha Mendidik, pendidikan saya di kampusnya unik sekali, orang lain belum tentu dapat kampus seperti ini, dan kalau saya menjadi murid yang baik, maka itulah kewajiban saya sebagai hamba Tuhan. Pasti deh, di situ akan dapat sesuatu, akan dapat kepribadian yang lebih piawai, akan dapat ketahanan mental yang lebih piawai, akan mendapatkan kedewasaan yang lebih, akan mendapatkan kekayaan pengalaman yang lebih, akan mendapatkan
yang terpenting adalah kita tetap dalam jalur penghambaan kepada Tuhan. Kita konsentrasi, tujuan kita jangan salah, niat kita, motivasi kita jangan salah, dan kita konsentrasi kepada tugas saya. Tugas saya di situ apa? Kita kan sudah punya kontrak. Saya pegawai, dia bosnya. Sesuai kontrak yang ada deh, sesuai dengan perjanjian yang ada. Oh, tugas saya jadi sekretaris yang baik. Tugas saya jadi bendahara yang baik. Tidak harus ngewangi, tidak harus membantu sekretaris, tidak apa-apa. Konsentrasi saja pada tugasnya, itu sudah luar biasa. Iya. Di situ kan, ini kaitannya dengan bos tadi. Ya, berbahagialah dengan punya bos yang tidak amanah. Berarti Anda punya kampus yang orang lain mungkin tidak punya kampus yang seperti ini. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya anggapkan. Kayaknya dengan sikap seperti itu, di situasi kondisi manapun baik. Asal kita mampu jadi murid yang baik. Jangan cengeng ya, nanti dikit-dikit resah, dikit-dikit mangkel, dikit-dikit kecewa. Ya kapan kita bisa garap soal? Kalau kita dikasih soal kemudian kita mangkel, kita sakit, ya nggak bisa garap soal. Jadi yang pertama, relakan. Kita dididik oleh Allah dengan situasi yang seperti itu. Sebab-sebabnya sudah mendahului kok. Ini sekarang kan akibat kejadian seperti ini. Relakan kejadian ini ada pada diri Anda. Kalau Anda belum rela, ini sebabnya sudah ada sebelumnya, sehingga kondisi ini harus terjadi. Tidak mungkin kondisi seperti ini tidak terjadi. Sebab-sebabnya memang sudah ada. Jadi relakan kondisi ini. Kedua, manfaatkan kondisi ini. Ini adalah sarana untuk perbaikan proses diri kita. Kalau kita gagal di sini, ya berarti kita tidak lulus. Nanti akan dapat soal lagi yang sebanding dengan ini. Kira-kira gitulah. Duh, jamnya kita bos. Waktunya sudah habis yo. Ya? Waktunya sudah habis. Walah, bos melewati pirang-pirang. Ya, insya Allah kita minggu depan ketemu lagi di jam dan waktu yang sama ya Siwo. Ya kalau masih hidup. Iya. Kita tunggu aja lah. Kita nggak bisa janji apa-apa kok. Iya. Yang pasti bahwa saya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi, atensi, perhatian, dan lain-lain. Dan yang pasti lagi, saya minta maaf atas semua kekurangan. Dan pasti itu ada. Masih banyak kekurangan. Tapi dengan itulah, mari kita berproses. Bila perlu, kita berproses bersama-sama. Saling bantu, saling memotivasi, saling memberikan support. Kritik boleh, asal demi proses kita yang lebih baik. Kira-kira begitu. Baik. Mohon maaf waktunya waktunya ngelantur, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Dan Light Audience, dengan demikian balik sudah cara berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 17 November 2011. Saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Plam mohon diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Dan insya Allah ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa berlaku hormat tidak perlu membayar apa-apa, tetapi dengan hormat orang dapat membeli apa-apa. Gunakan kehormatan sebagai pakaian Anda, tetapi jangan Anda gunakan